Kesempatan terbuang, Paul Munster sayangkan striker Persebaya banyak buang peluang. Dua calon kuat, profil pemain yang bisa menggantikan Flavio Silva di Persebaya. Drama menit akhir, Persebaya Surabaya gagal kunci kemenangan atas Persik Kediri. Gagal menang, Persib Bandung dipastikan back-to-back raih juara Liga 1. Nasib tragis, Gilson Costa tak masuk daftar susunan pemain Persebaya. Munster kecewa striker banyak membuang peluang. Persib Bandung resmi menjadi juara back-to-back Liga 1. Tanpa perlu berlaga, Maung Bandung resmi merengkuh gelar juara musim ini malam ini. Itu terjadi karena hasil laga di Stadion Brawijaya, Kediri. Duel antara Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya berakhir imbang 3-3. Hasil imbang membuat Green Force hanya mengumpulkan 54 poin. Sama dengan Dewa United yang ada di posisi kedua. Dengan sisa 3 laga, selisih 10 poin tidak akan mampu dikejar oleh dua tim di bawahnya. Maka wajar jika pelatih Persebaya Paul Munster begitu geram dengan hasil imbang itu. Kami punya banyak sekali kesempatan untuk mencetak gol. Ada 7 atau 8 peluang bersih, tapi gagal menjadi gol, kata Munster. Ucapan Munster memang benar. Dari statistik PT Liga Indonesia Baru, Green Force melepaskan 8 shot on goal, tapi hanya 3 yang berbuah gol. 5 di antaranya ditepis oleh kiper Persik Leonardo Navacchio. Kami sangat menyayangkan hal itu. Karena itu, kami harus mendapat hasil imbang. Tapi inilah sepak bola, jelas pelatih 43 tahun itu. Profil pemain pengganti Flavio Silva musim depan. Dua sosok calon pengganti Flavio Silva di Persebaya Surabaya, satu berlabel mantan dan impor dari Malaysia. Dua sosok tersebut adalah bintang Persib Bandung David da Silva dan striker dari Johor Darul Takzim Bergson. Kedua striker ini dirumorkan akan bergabung ke Persebaya Surabaya, menggantikan Flavio Silva yang santer dikabarkan akan out. Sedangkan rumor soal bergabungnya David da Silva ke Persebaya Surabaya muncul setelah dirinya kedapatan beberapa kali mengunggah cerita Instagram dengan menambahkan emotikon hati berwarna hijau dan kuning. Persebaya Surabaya familiar dengan warna tersebut di gelaran Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 ini. Sementara rumor soal Bergson secara tersirat diungkap oleh akun Instagram Kandabol. Bergson sendiri masih asing dengan Persebaya dan Liga Indonesia. Ia lebih dulu mencicipi Liga Malaysia bersama Johor Darul Takzim setelah kenyang berlaga di Liga Brasil sejak awal kariernya. Mengenai peluang Persebaya Surabaya mendatangkan Bergson juga akan terbuka lebar dan bebas transfer. Pasalnya, kontrak Bergson dengan Johor Darul Takzim akan berakhir pada Sabtu, 31 Mei 2025. Persebaya selalu kebobolan di menit akhir. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster kecewa berat usai timnya gagal menang lawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri pada Senin 5 Mei 2025. Persebaya Surabaya harus menerima kenyataan gagal menang usai ditahan imbang Persik Kediri 3-3 pada Senin sore. Bajul Ijo unggul 3-2 hingga menit ke-93, namun kemenangan yang sudah di depan mata buyar akibat gol dari Ramiro Vergonzi tepat sebelum peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster menyatakan kekecewaannya karena gagal mengunci kemenangan. Di detik terakhir kita kebobolan gol yang harusnya tidak pernah terjadi. Harusnya kita dengan mudah mengamankan bola itu. Itu bikin saya kecewa karena kita harusnya menang, tambahnya. Hasil seri ini membuat Persebaya Surabaya juga sudah keluar dari perebutan juara Liga 1. Di sisi lain, Persib Bandung memastikan juara saat para pemainnya menonton bareng laga Persik versus Persebaya. Tidak ada ucapan selamat kepada Persib Bandung dari Paul Munster mengenai hasil laga Persik versus Persebaya yang mempengaruhi kepastian juara Maung Bandung. Hasil imbang muluskan Persib raih juara Liga 1. Persib Bandung dipastikan juara Liga 1 musim 2024-2025. Kepastian Persib Bandung juara Liga 1 setelah Persebaya Surabaya imbang 3-3 lawan Persik Kediri.
Posisi kedua dan ketiga ditempati Dewa United dan Persebaya Surabaya. Keduanya sama-sama memiliki 54 poin dari 31 laga. Dengan menyisakan 3 laga tersisa, Dewa United dan Persebaya Surabaya tak bisa lagi mengejar poin Persib Bandung. Angka maksimal Persebaya dan Dewa United hanya 63 poin kendati menang dalam 3 laga terakhir. Persib Bandung sudah memastikan meraup back-to-back setelah pada musim lalu juga jadi juara. Harapan Persebaya Surabaya pun pupus untuk menjegal Persib Bandung menjadi juara. Untuk jadwal pertandingan selanjutnya, Persebaya Surabaya akan menghadapi Semen Padang pada 11 Mei 2025. Nasib tragis Gilson Costa saat hadapi Persik. Pelatih asal Irlandia Utara itu mengungkapkan timnya telah melakukan persiapan yang cukup matang jelang pertandingan hadapi Persik Kediri. Dalam konferensi pers, Munster menyatakan fokus penuh pada pertandingan dan tidak ingin meremehkan Macan Putih. Namun, yang menarik dari jelang laga ini bukan hanya rivalitas kedua tim, tapi juga soal prediksi susunan pemain Persebaya. Dari daftar tersebut tidak ada nama gelandang asal Portugal, Gilson Costa. Absennya Gilson dalam prediksi ini langsung memicu berbagai komentar dari bonek yang justru tak menyayangkan hal itu. Tak satu pun komentar yang menyebut Gilson layak dimainkan atau dipertimbangkan untuk masuk line up. Sebagian bonek bahkan mulai mendiskusikan kombinasi gelandang lain seperti Rivera, Tony, dan Rashid untuk mengisi lini tengah. Ini menjadi indikasi kuat Gilson Costa mulai kehilangan tempat di hati pendukung setia Persebaya Surabaya. Dari statistik yang ada, kontribusi Gilson Costa dinilai minim untuk seorang pemain tengah. Ia belum mencetak 1 gol pun dan tidak mencatatkan assist sepanjang musim ini. Pertandingan Persik Kediri versus Persebaya sangat dramatis. Laga lanjutan BRI Liga 1 2024-2025 antara Persik Kediri menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Brawijaya Kediri, Senin, 5 Mei 2025 sore, berlangsung dramatis. Skor akhir imbang 3-3, dengan Ramiro Vergonzi mencetak gol penentu di penghujung laga. Gol pembuka Persebaya dicetak oleh Bruno Moreira di menit ke-34. Namun keunggulan itu tidak berlangsung lama. Gol balasan dari Persik Kediri dicetak Ramiro Vergonzi di menit ke-38. Di penghujung babak pertama, Flavio Silva sukses melesatkan tendangan keras ke gawang Persik Kediri dan membawa Persebaya unggul 1-2 hingga turun minum. Di babak kedua Persebaya menambah gol dari sepakan Malik Rizaldi yang gagal dihalau kiper Persik Kediri, skor menjadi 1-3. Namun Persik Kediri meningkatkan serangan, hasilnya Persik Kediri sukses memperkecil ketinggalan lewat tendangan bebas The Valente. Persebaya yang seharusnya mempertahankan skor dengan keunggulan 2-3 harus pupus gara-gara gol Ramiro Vergonzi di menit akhir babak kedua. Alhasil Persebaya gagal meraih kemenangan di Stadion Brawijaya Kota Kediri. Antara Persebaya dan Persik saling punya misi berbeda. Derby Jatim bakal tersaji di Stadion Brawijaya Kediri saat tuan rumah Persik Kediri menjamu Persebaya Surabaya di Pekan 31 Liga 1 2024-2025. Dalam sejarah pertemuan kedua tim, bentrok keduanya akrab dengan hasil yang hampir berimbang. Pertandingan pada Pekan ke-31 ini penting bagi kedua tim yang sama-sama. Bagi Persebaya Surabaya, hasil atas Persik Kediri menjadi jalan untuk finish sebaik-baiknya di papan atas klasemen Liga 1 2024-2025. Sekaligus misi lainnya, mengamankan tiket ke kompetisi Asia. Sementara Persik kini tengah berjuang untuk mengakhiri tren negatif. Persebaya saat ini duduk di posisi keempat klasemen sementara dengan torehan 53 poin, hanya terpaut 1 poin dari Dewa United yang saat ini berada di posisi kedua. Kemenangan atas Persik Kediri akan membuat Bajul Ijo menggeser posisi Dewa United FC dan bisa menjadi bekal penting untuk 3 laga terakhir musim ini.